Selamat, eee, siang semuanya. Hari ini kita masuk ke materi itu ya, chapter 3 ya, Everything Generate Data. Bahasa mudah yang sering kita dengar itu adalah, big data. Oke, langsung saja tentang big data, ya. Oke, pertama, big data itu kan terdiri dari kata data dan big gitu ya. Big dulu baru data. Tapi sebelum mulai, bahas big data, ada istilah data, gitu ya. Apa itu data? Data atau orang sering menyebutnya informasi. Jadi ya boleh menyebut data, boleh menyebut informasi. Tapi kalau misalkan secara pengertian data merupakan informasi yang berasal atau bersumber dari berbagai macam. Contoh sumber informasi itu bisa saja dari manusia, kita ya, orang-orang. Misalkan kita melakukan penelitian, kemudian hasil dari penelitian kita itu mendapatkan data. Kemudian sumbernya, dari gambar atau berupa gambar, ya, kemudian data teks jelas ya, sensor, misalkan sensor apa, sensor suhu. Kalau misalkan kemarin ada yang deteksi hujan, ya berarti sensor volume hujan, volume air yang, jatuh itu ya, dalam setiap meter kubiknya. Eee, me Volume itu ya, meter kubik dalam setiap detiknya dan seterusnya. Data dari website jelas, karena dalam website ada informasi, kemudian perangkat, atau, teknologi devices contohnya apa, mobile phone kita men-generate data. Kemudian, perangkat-perangkat kayak misalkan, CCTV, teknologi device menghasilkan data, data rekaman gitu ya. Dashboard mobil dan seterusnya juga menghasilkan data. Oke, berikutnya ya, selain data, ya, ada istilah yang namanya big gitu ya. Nah, big itu mengacu ke apa? Big itu mengacu ke 3 ini gitu ya, secara volume jumlahnya besar, kemudian secara percepatan pertumbuhan atau, data growth gitu ya, pertumbuhan datanya itu kecepatannya tinggi, kemudian berbagai macam jenisnya, itu disebut sebagai big data. Jadi selain volume, kecepatan pertumbuhan datanya tinggi, serta variasinya atau jenis datanya juga beragam. Jadi, big data is data that is so vast ya and complex ya. Meskipun ini dinyatakan difficult, tetapi pada dasarnya sekarang kan sudah mulai banyak teknologi, misalkan AI, artificial intelligence itu ya, kemudian machine learning, deep learning, dan seterusnya untuk mengolah. Sementara kalau untuk menyimpan atau store itu ada cloud computing, fog gitu ya, fog computing, kemudian ada edge computing, atau kalau misalkan kita sederhananya pakai hard disk ya, storage ya. Kemudian untuk memproses, nah sekarang kan ada quantum computer itu ya, dan teknologi komputer, atau komputasi lainnya yang kompleksitas, pengolahannya sudah mulai, tinggi sehingga bisa lebih, mudah dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya. Oke, kemudian, analisis, nah ini yang perlu diperhatikan ketika analisisnya menggunakan tradisional ya pasti gitu ya, kompleksitasnya pasti lebih, tinggi gitu ya, sehingga perlu tools, ataupun teknologi modern untuk mengolah dan menyimpan datanya termasuk analisisnya. Kemudian ini contoh ya, project gitu ya yang berkaitan dengan big data, contohnya adalah Hadoop gitu ya, kemudian Webex Teams, Cassandra, Kafka, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda tertarik bagaimana proses pengolahan data dalam ukuran yang besar, ya Anda bisa mulai dari belajar cloud computing, karena itu adalah salah satu media penyimpanan yang bisa digunakan untuk ya store ya, store data dalam jumlah besar. Oke, berikutnya 3 karakteristik ya yang mengindikasikan sebuah organisasi ya, yang mana bisa jadi mereka dealing, dengan big data ya. Contoh ya, satu organisasi ketika dia harus berurusan dengan big data, maka dia berkaitan dengan data dalam jumlah yang sangat besar ya, jumlah sangat besar contohnya apa nih, misal ada satu autonomous car itu ya, kendaraan yang bisa otomatis itu ya, bisa men-generate 4.000 giga big data per hari. Bayangkan kalau dalam 1 tahun ya atau 1 bulan dulu, 3 kali 4.000, 30 hari ya, berarti ada ya 30 kali 4, 120, ribu gitu ya, 120.000 giga, datanya itu baru satu kendaraan. Nah kalau 1.000, 2.000, dan seterusnya. Kemudian satu, smart connected, home gitu ya. Jadi misalkan
Anda punya smart home gitu ya, kemudian data yang dihasilkan dalam 1 hari dalam 1 pekan gitu ya, itu 1 giga. Lah kalau 1 tahun, kalau 2 rumah, 3 rumah, 3 smart home, 4 smart home, 1 RT gitu ya, berapa jumlah data yang dihasilkan. Nah, satu perusahaan yang menangani misalkan gitu ya, data autonomous car, kemudian data smart home, berarti berapa kapasitas gitu ya, atau volume yang dihasilkan, itu large volume. Kemudian growing, exponentially. Jadi tadi jumlahnya kalau dalam sehari ada 4.000 giga itu ya, tera, berarti 4 tera. Dalam 1 bulan berapa, kemudian jadi datanya itu sifatnya eksponensial, pertumbuhannya sangat, cepat ya. Termasuk variasinya. Lah ini kan baru kendaraan, ya. Belum lagi kalau misalkan smart home, kemudian nanti ada smart city. Dalam smart city itu bisa jadi ada gedungnya, dalam gedung, ada ya, banyak sekali aplikasi ataupun peralatan yang, menggunakan, sensor. Belum lagi nanti kalau dalam smart city ada, smart, railway kayak kemarin tuh ya, ada yang, jalan rayanya sudah otomatis, kemudian nanti kalau misalkan deteksi, sungainya sudah otomatis dan seterusnya, berarti jenis data yang dihasilkan juga sangat beragam. Oke itu ya. Kemudian kaitan dengan, data growth itu ya, jumlah sensor itu ya dan perangkat IoT and device lain. Jadi Internet of Things itu and device-nya bisa jadi sensor, bisa jadi aktuator. Aktuator itu bahasanya mudahnya gini, kalau misalkan Anda punya pertanian modern, sensor itu mendeteksi, jumlah air atau jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh gitu ya, eee, tanaman A adalah sekian milimeter kubik, kalau air ya, sekian milimeter kubik. Nah, kalau ini dibutuhkan, oke jam 10 nyalakan air, aktuator itu, otomatis kerannya nyala gitu. Jadi aktuator itu adalah yang action gitu ya, atas informasi dari sensor diolah gitu ya, di, eee servernya atau di cloud-nya, kemudian dari cloud itu ada perintah gitu, yang menjalankan perintah itu ada namanya aktuator. Itu adalah end device, perangkat akhir, Internet of Things ya. Pertumbuhannya sangat eksponensial. Misalkan tadi, kalau dalam dunia pertanian ada sensor, untuk pertanian misalkan ya, pertanian jeruk akan berbeda dengan pertanian, produk, sayur lah itu ya. Kemudian sayur A akan berbeda dengan sayur B, itu baru pertanian. Kemudian kalau misalkan peternakan, ternak sapi beda misalkan dengan ternak ayam. Kemudian ternak ayam nanti berbeda lagi, ayam, kampung, ayam kota gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi jumlah sensor yang dibutuhkan serta jumlah teknologi yang, berkembang itu jumlahnya eksponensial, berarti data yang dihasilkan juga eksponensial ya. Kemudian kaitan kalau misalkan, sebagai user itu ya, per apa ya, consumer behavior jadi, kebiasaan ya, konsumen juga berbeda-beda. Misalkan itu ya, satu konsumen ya, kita misalkan dari salah satu kita ada yang suka itu ya, olahraga itu ya, berarti, datanya adalah data fitness monitor. Kemudian ada juga yang misalkan trading via smartphone, berarti datanya juga akan berbeda. Kemudian kalau misalkan ada, yang, berkaitan dengan medis ya, misalkan di rumah sakit gitu ya, penyakit satu dengan penyakit yang lainnya otomatis menggunakan medical device yang berbeda, satu rumah sakit dengan rumah sakit lain datanya berbeda, kemudian, belum lagi sektor-sektor yang lainnya. Jadi, intinya adalah gitu ya, jenisnya beragam, jumlahnya banyak, gitu ya. Ini contoh yang lain smart city, smart grid itu ya, connected train dan seterusnya. Kemudian, dipastikan datanya itu growth eksponensial ya. Kemudian problemnya, nah ini storage ya, media penyimpanan, kapasitas penyimpanan. Hard disk kita misalkan 1 tera cukup, saat ini itu ya, bisa jadi kalau misalkan Anda sudah melakukan, perancangan 3 dimensi dan lain sebagainya gitu ya, otomatis kapasitas atau media penyimpanannya besar. Nah, kalau industri big data berarti storage-nya perlu sangat besar. Jadi kapasitas ya, storage dari, Google misalkan, kapasitas dari, Microsoft dan seterusnya otomatis sangat besar. Kemudian yang lainnya adalah analisis data yang besar, apakah semuanya datanya bermanfaat? Jawabannya belum tentu. Ada data yang sifatnya, sampah gitu ya, nyampah jadi trust gitu ya, modelnya data banyak tapi tidak informatif, informasi yang sifatnya tidak informatif itu perlu dianalisis sehingga nanti bisa ya kalau nggak perlu ngapain disimpan, kan gitu. Kemudian termasuk lagi concern isu security, karena misalkan di sini ada, autonomous, car gitu ya, kemudian kalau nggak secure harusnya belok kanan tapi dia belok kiri, sementara belok kiri
ya. Itu bisa jadi dilarang, bisa jadi, dari arah kiri ada mobil yang lain. Nah, dampaknya bisa fatal, sehingga security itu menjadi concern yang penting juga. Nah, ini contoh itu ya, kalau, ada satu orange grove, company itu ya, memiliki banyak sensor itu ya, pada pohon, dan mesin, yang digunakan untuk memanen itu ya. Kemudian, sensornya itu mendeteksi setiap 5 menit itu ya, setiap jeruk itu ya di-close up. Nah, kalau jeruknya satu pohon itu 100 gitu ya, kalau punya 100 pohon, nah itu baru kalau satu pertanian, kalau banyak, nah dan seterusnya. Pertanyaannya apakah distributor have big data? Iya, jawabannya iya, karena datanya pasti dalam jumlah besar. Kemudian perlu dipastikan resolusinya berapa. Kalau gambar kan gitu, semakin tajam resolusinya berarti ukuran datanya semakin besar. Oke nih, kemudian ada istilah namanya dataset. Dataset itu ya data, data, set informasi, set data gitu ya. Kemudian apakah satu perusahaan, dan not necessarily gitu ya, have to generate, jawabannya ya tergantung kebutuhan. Kalau memang dia dibutuhkan untuk men-generate data sendiri boleh, tapi kalau misalkan, Anda skripsi tentang AI gitu ya, artificial intelligence, tapi tidak punya data, apakah bisa mendapatkan data secara free? Jawabannya bisa. Ada namanya free data set, ada juga yang berbayar gitu. Jadi ketika, data itu berbayar, ya berarti ya kita kayak transaksi beli data gitu ya, beli data. Tapi pastikan datanya itu data, di white market ya, karena ada data itu di black market. Berarti contoh apa? Data-data yang sifatnya ilegal, data KTP penduduk Indonesia dijual di black market, ya itu sebenarnya nggak boleh dijual belikan gitu ya. Tapi ya namanya hacker sudah punya data, kemudian dia mau uang, nah itu apa? Itu juga salah satu kelemahan. Jadi konsennya security, pastikan aman, kemudian kalau sudah aman berarti ya harapannya tidak ada transaksi jual beli data yang sifatnya rahasia. Oke, lanjut. Kemudian tantangan, utama dalam, penanganan big data, ini contoh itu IBM, itu satu perusahaan IBM ada, semoga kenal, kalau ada yang punya laptop IBM gitu ya, ya boleh salah satunya itu produk yang dihasilkan oleh IBM. Kemudian, IBM Big Data mengestimasi itu ya, bahwa setiap data estimasinya itu 2,5 kuintillion. Jadi kalau ada, million gitu ya, billion, triliun ya, dan seterusnya. Nanti kuintillion itu nolnya berapa gitu ya, bytes data. Nah ini baru 1 hari, kalau 1 bulan, 1 tahun, nah berapa tahun, dan seterusnya. Berarti jumlahnya sangat besar. Nah, major storage problem ya, jadi problem storage-nya adalah manajemen, bagaimana me-manage ya, supaya datanya jumlahnya besar gitu ya, berapa hard disk yang dibutuhkan. Nanti kalau kaitan sama hard disk berarti kan berapa prosesornya, ditaruh di mana hard disknya, kemudian berapa lama dia boleh disimpan di sana, kemudian siapa pemilik datanya, siapa. Nanti kaitan sama ini akses, siapa yang boleh mengakses datanya, berapa lama disimpan gitu ya. Kemudian security, gimana memastikan datanya aman. Kalau data dalam jumlah besar gitu ya, berarti semuanya gimana ceritanya supaya aman semuanya, cuma, tidak hanya sebagian saja. Nah itu problem gitu ya, major storage problem. Jadi kalau punya kapasitas penyimpanan besar ya, gimana ceritanya juga ya supaya redundancy dalam hal ini apa, kalau ada data utama, redundancy itu ada data utama, ada data backup. Gimana ceritanya supaya kalau data utamanya hilang, ini data sudah ter-backup, itu concern satu. Yang kedua, gimana ceritanya supaya data ini enggak double, redundant, datanya double gitu ya. Ini sudah tersimpan gitu ya, iya, dipastikan gini, dipastikan redundancy itu bukan utama sama backup, tapi redundant itu datanya satu di tempat yang sama, bisa jadi ada double. Data double itu kan ngabisin storage, gimana ceritanya supaya ya nggak ngabisin storage gitu ya. Intinya adalah kalau memang bukan data, backup ya, eee, dihapus, tapi apakah gitu ya, kaitannya dihapus itu nanti gitu ya, siapa yang berhak menghapus gitu ya, dan kapan waktu hapusnya, berarti bisa jadi kaitan dengan akses, termasuk juga kaitan sama manajemen bagaimana me-manage datanya. Kemudian analisis gitu ya, analisis storage gitu ya, kaitan dengan analisis berarti apakah nanti datanya ini bermanfaat ya, kemudian apa saja yang perlu dianalisis, parameternya apa saja, siapa yang menganalisis, dan seterusnya. Oke, detail tentang gitu ya. Nih, di mana data dapat menyimpan data, tadi kan di sini. Problemnya adalah data dalam jumlah yang besar.
Kemudian major storage problem-nya adalah ini manajemennya ditaruh di mana, gitu kan. Paling mudah jawabannya ya ditaruhnya di server, iya. Kapasitasnya berapa gitu ya, tadi kuintillion itu ya. Nanti sudah berapa heksa sekian, triliun data. Nah, big data pada umumnya disimpan dalam multiple server. Jadi servernya ada banyak. Yang belum tahu server, itu komputer tapi, punya spesifikasi yang lebih powerful ya. Dia bisa, hidup gitu ya, bisa melayani, layanan itu 24 jam ya, 24 hours ya, kali 7 hari, 7 day. Jadi, server itu berarti komputer, super komputer itu ya, yang bisa, diakses atau menjalankan fungsinya ya, selamanya dalam tanda kutip, karena pasti perangkat itu ada end of life-nya, masa akhir perangkat ya, sehingga ya kalau 24 kali 7 tinggal berapa tahun dia bisa bertahan untuk menjalankan fungsi sebagai server. Nah, data center pusat data itu ya. Kemudian kalau ya, di mana kita bisa menyimpannya dalam data center, ya. Data center itu ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya, eee, inter interlokal bisa, internasional bisa. Nah, orang menyebut interlokal, internasional tadi adalah cloud computing. Jadi maksudnya, cloud computing itu adalah komputasi gitu ya. Kenapa disebutnya cloud? Cloud itu kan bahasa mudahnya di awan. Awan itu kan atas, tinggi banget yang kita bisa jadi tidak tahu secara lokasi. Jadi pengguna atau user itu tidak perlu tahu di mana lokasinya. Jadi di awan itu aja. Pokoknya di awan, entah di mana. Pada dasarnya itu di data center. Data centernya di Jakarta atau di Surabaya atau di Singapura atau di Amerika dan seterusnya ya enggak masalah. Yang penting datanya tersimpan. Kayak kita OneDrive gitu ya, UMY menggunakan OneDrive atau kalau misalkan kita pakai Google Drive ya Google menyediakan storage gitu ya, kapasitasnya misalkan 15 giga untuk setiap orang. Nah, itu database-nya atau pusat data sebenarnya hard disk-nya ada di mana. Karena kita tidak tahu orang menyebutnya sebagai cloud. Nah, ya. Jadi, cloud gitu ya, ya udah di awan deh. Kalau cloud itu terlalu tinggi, ya oke. Berarti kalau misalkan di Singapura itu jaraknya terlalu jauh, berarti nanti kalau ngomongin jarak itu kita ngomongin internet. Internetnya bandwidth-nya terlalu tinggi, terlalu besar yang harus ke luar negeri, maka dibuatlah di lokal, misalkan di Jakarta. Nah, turunan atau secara tata letak lokasi cloud itu yang lebih dekat dengan user itu namanya fog ya, fog. Jadi awan terus bawahnya awan itu fog gitu ya. Fog computing gitu ya, untuk mengutilisasi, end user client atau edge device. Jadi kalau secara, apa namanya, kasta lokasi itu ya, cloud, kemudian ada istilah nanti fog gitu ya, istilahnya aja, ini kemudian ada edge computing, kemudian edge yang ini tulisannya itu ya, edge computing, fog computing, kemudian cloud computing, kemudian nanti ada lokal gitu ya, lokal server atau end device itu, laptop ya, perangkat akhir laptop, komputer, pokoknya yang ada di user. Oke gitu ya. Data, from, pre-process analysis gitu ya, dapat diberikan sebagai feedback, masukan gitu ya, dalam sistem di perusahaan. Harapannya nanti apa ya, untuk peningkatan kualitas, peningkatan produk, kemudian peningkatan layanan dan sebagainya gitu ya. Kemudian komunikasi dari dan menuju ke server gitu ya, diharapkan kalau menggunakan yang tadi misalkan kalau di lokal kan pasti gitu ya, lebih ya, lokal area aja, jaringan lokal itu pasti lebih, hemat bandwidth ya, murah gitu ya, pakai kabel aja bisa gitu kan. Kalau kita ada laptop ketemu laptop gitu ya, kemudian disambungin pakai kabel, itu nggak perlu internet kan. Jadi, lebih cepat itu ya, kemudian bandwidth-nya, jalur, internetnya ya lebih lebih sedikit aja. Jadi semakin ke atas gitu ya, berarti lebih mahal ya, kemudian jalurnya lebih jauh. Oke. Berikutnya gitu ya, cloud and cloud computing gitu ya. Secara pengertian cloud merupakan kumpulan dari data center, pusat data. Jadi data center itu pusat data, data itu isinya ya, Pak, ya, kalau misalkan Anda punya hard disk, bahasa mudah kita ya, ada hard disk, kemudian hard disk itu kumpulan hard disk ya. Nah, ada namanya nanti coba googling itu, ada storage gitu ya. Storage itu jadi kayak kumpulan hard disk hard disk hard disk hard disk hard disk, kemudian tapi ada, komputernya, bisa dalam bentuk VM gitu ya, virtual machine.
Jadi kayak komputer tapi hard disk-nya banyak gitu ya. Jadi kumpulan data center. Nah, kalau ini bukan lagi, hard disk-nya yang banyak, hard disk-nya banyak iya pasti, tapi komputernya juga banyak gitu ya, prosesornya juga banyak. Atau di sini kelompok gitu ya, kumpulan dari kelompok server yang saling terkoneksi. Jadi ada komputer ketemu komputer ketemu komputer, semuanya terintegrasi jadi satu sehingga bisa diakses dengan mudah. Anggap saja di UMY ada 5.000 mahasiswa. Gimana ceritanya supaya data kalau satu mahasiswa itu menyimpan 1 giga aja berarti 5.000 giga datanya. Kalau semua akses bareng, nah Anda perlu ayo sekarang gitu ya upload data bareng-bareng gitu ya atau download data Anda masing-masing. Nah itu kan jumlahnya sangat besar. Nah, cloud atau data, ini pusat penyimpanan data ya, itu berarti kumpulan dari ya data-data user yang ditaruh dalam hard disk, hard disk-nya itu nanti disambungkan ke komputer-komputer. Namanya data center, ya pusat data gitu ya. Oke, kemudian cloud service itu bisa untuk individu kayak tadi untuk kita pakai OneDrive, kita pakai Google Drive itu ya. Isinya adalah storage untuk menyimpan data apa ya, kita punya data gambar, musik, movie, email dan seterusnya. Akses aplikasi-aplikasi apa aja yang dimiliki Google ya, email misalkan. Kemudian apalagi, ya banyak itu ya, aplikasi Google kan banyak itu ya, ada YouTube lah dan seterusnya. YouTube punya Google bukan ya? Saya nggak ingat itu ya, apa saja itu ya, Android kan punya Google ya, berarti aplikasi yang ada di sana ya. Atau kalau OneDrive, Microsoft itu punya Microsoft Windows, kemudian Microsoft Word, Microsoft, MS Teams ini ya, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian aplikasi, data, akses data dan aplikasi. Nah ini harapannya kalau di cloud kan itu bisa diakses dari manapun ya, kapanpun dengan perangkat apapun dengan syarat satu, Anda punya koneksi internet beserta kalau legalitasnya Anda punya akses yang legal, ya. Kalau itu ya, nggak ada internetnya gimana itu ya, ya jatuhnya lokal tadi. Kalau sudah disinkronisasi sudah ada di lokal ya aman, gitu ya, lokal komputer. Oke, kemudian kalau untuk organisasi atau enterprise, contohnya kalau tadi untuk mahasiswa, untuk dosen, gitu ya, sekarang untuk UMY, gitu ya, enterprise, industri, organisasi, gitu ya, akses organisasi data, bisa diakses dari mana? Contohnya data karyawan UMY, data aset UMY, kemudian data apa lagi? Data ya gedungnya itu ya, segala informasi yang dimiliki oleh organisasi kemudian ditaruh di cloud berarti itu ya sudah organizational data. Kemudian streamline IT operation, ya kalau misalkan menggunakan layanan cloud ya, misalkan gitu ya, kita pakai MS Team ya, aplikasinya terorganisir di sentralnya ya. Kemudian keuntungan lain ya eliminate, and reduce need on-site IT equipment gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan cloud gitu ya, gampangnya kita, punya OneDrive gitu ya, layanan dari UMY OneDrive 1 tera 1 orang misalkan atau berapa ratus giga 1 orang. Kan kita nggak perlu beli hard disk, gitu, selesai ya. Taruh aja di cloud ya. Selama koneksinya lancar berarti kita aman. Dan selama ketika disinkronis gitu ya, tetap kita muat itu ya hard disk-nya. Kadang itu saya taruh di cloud, cloud-nya muat tapi begitu disinkronis lokal ini ya. Jadi, MacBook-nya hanya 256, di separuh untuk operating system, separuh untuk data, udahlah habis gitu ya. Belum lagi aplikasi yang, perlu, eee, kapasitas penyimpanan yang besar gitu ya. Kemudian reduce cost gitu ya, untuk equipment tadi. Jadi kalau misalkan itu ya, dalam satu usaha atau industri itu perlu komputer ya paling tidak kan perlu komputernya, perlu tempat untuk menyimpan komputer, perlu listrik untuk menghidupkan. Tadi 24 jam kali 7, 24/7, ya, D itu ya. Jadi ya perlu semuanya bisa dihilangkan dalam tanda kutip "dihilangkan" itu karena kita sewa di cloud. Oke, ini ya ada istilah namanya distributed processing karena jumlah data yang besar tadi ya, volume, kemudian velocity, kaitan velocity sama, variasi jenis data, maka ada istilah itu ya, horizontal scaling. Jadi dipecah-pecah, diklaster-klasterkan, dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau tadi ada misalkan ini cloud, kemudian ini fog, kemudian ini edge gitu ya. Jadi di dibagi kelompok-kelompok kecil, tujuannya apa ya, supaya distribusinya lebih mudah, kalau kemudian akses, ya aksesnya terdistribusi, nggak tersentral gitu ya. Misalkan di sini tersentral, semua data taruh di sini, tek gitu ya.
satu dan lain hal gitu ya, naudzubillah gitu ya, kebakar, kebanjiran gitu ya, kena listrik meskipun misalkan sudah ada grounding sistemnya tapi ya siapa tahu gitu. Nah, ini kan dampaknya fatal sehingga kalau dengan adanya distribusi, paling tidak berarti ada backup-an datanya, kemudian selain ada backup-nya juga prosesnya kan, terdistribusi, yang namanya terdistribusi berarti, eee kecil-kecil itu ya, tapi banyak, ya. Nah, konsekuensinya pasti segala teknologi, solusi teknologi itu pasti ada kelemahannya. Kalau distribusi seperti ini berarti kan kerugiannya berarti kita harus menyediakan ini kan, kekurangan bukan kerugian ya. Kekurangannya kita harus menyediakan yang di sini kan, seterusnya. Misalkan gitu. Ada istilah itu ya, pusat data di Jakarta itu ya, Dikti, PD Dikti itu ya, mahasiswa data. Kemudian ada LL Dikti 5 ya. Jadi nanti setiap provinsi misalkan ada perwakilan daerahnya dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Ini break it into smaller pieces. Tujuannya kalau semakin kecil ya prosesingnya semakin cepat. Kemudian data storage-nya untuk skala kecil-kecil ya ya banyak aja itu ya. Tapi tidak satu gede langsung. Mana yang lebih baik, centralized atau distributed? Sama-sama baik ya, sama-sama punya kekurangan masing-masing gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ya, main feature yang harus dibuat itu ya, untuk industrial standard ketika kita melakukan distribusi adalah scalability. Scalability itu berkaitan dengan ekspansi gitu ya, karena kenapa? Data tadi pertumbuhannya sangat besar sehingga kalau dibutuhkan ini ada tambahan satu lagi gitu ya, yang warna hijau, kemudian ada satu lagi yang warna kuning ya boleh, atau ini diekspansi jadi tambah lagi. Jadi, scalability itu kaitan dengan kalau ada improvement gitu ya, secara jumlah data gimana ceritanya tidak mempengaruhi yang sudah ada. Harapannya ya semakin meningkat. Jadi, eee, ya ini, cluster size improve gitu ya, performa. Jadi performanya dengan adanya tambahan data tadi misalkan kalau tidak ditambah storage jadi semakin lemot gitu ya, semakin, performanya menurun sehingga perlu tambahan. Jadi skalabilitas itu ditujukan untuk itu ya, proses ekspansi diperluas. Diperluas ya bisa jadi kapasitasnya ditambah itu ya, atau secara lokasi ditambah lagi, kemudian sehingga processing-nya itu perlu waktu lebih singkat atau setidaknya sama dengan yang sudah ada, atau kalau bisa lebih baik. Oke, fault tolerance itu kaitan dengan upaya untuk menghindari kesalahan ya. Jadi kalau misalkan ada yang gagal atau tidak bisa diakses, apa yang bisa dilakukan? Nah ini, fault tolerance itu dalam hal ini aplikasi atau di sini Project Hadoop itu secara otomatis melakukan replikasi data, across cluster. Jadi, kalau dalam Hadoop istilahnya ini adalah cluster cluster itu ya, atau distribusi-distribusi. Jadi kalau misalkan ada pimpinan pusat, pimpinan daerah yang kecil. Nah, itu fault tolerance adalah upaya untuk menghindari toleransi. Jadi meminimalisir terjadinya toleransi kegagalan, dalam hal ini adalah kegagalan akses data ataupun kegagalan dalam proses penyimpanan, sehingga diperlukan replikasi data across cluster. Jadi cluster ini misalkan direplika di sini ya dan seterusnya harapannya apa? Meminimalisir kesalahan atau kehilangan data. Oke, berikutnya kenapa ya, why do business analysis data ya, kenapa? Ya untuk peningkatan pasti gitu ya, ada analisis Anda skripsi analisisnya untuk apa? Mengetahui apakah hasil yang Anda lakukan lebih baik gitu ya. Kalau lebih buruk ya ngapain? Tapi setidaknya kalau lebih buruk, ya kita bisa, oh lebih buruknya karena ini, tahu penyebabnya, setelah tahu penyebabnya berarti nanti improve-nya seperti apa, ya. Harapannya kalau analisis itu, ya mengetahui impact dari, produk yang dihasilkan, layanan yang dihasilkan, metode yang digunakan, atau tujuannya apa. Dengan adanya analisis gitu ya, misalkan tadi satu, smart farming gitu ya, dalam pertanian modern itu ada, sensor-sensor yang digunakan untuk, mengetahui tingkat kesuburan tanah atau mengetahui jumlah atau volume air yang bisa atau yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, hasil analisis gitu ya, oh ternyata tanaman A itu butuh airnya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan tanaman B. Dari hasil analisis kemudian untuk periode berikutnya bisa ditingkatkan lagi, produknya bisa lebih, bagus kan gitu. Oke, kemudian, ini tambahan ya, value comes from primary type of process data itu transaksi dan analytical ya. Transaksi, information itu ya, meng-capture,
capture and process gitu ya, as event happen. Jadi setiap ada event ya, di-capture transaksinya, kemudian nanti berikutnya dianalisis ya. Jadi kalau dikaitkan sama manajerial ya bisa dikaitkan dengan, decision making yang dibuat oleh, ya kalau perusahaan ya pimpinan perusahaan, kalau misalkan Anda sebagai pihak yang mengambil kebijakan ya berarti pengambil kebijakan ya. Contohnya kalau ini perlu pabrik baru ya silahkan, kalau enggak ya sudah. Oke, kemudian sumber informasi, data yang berasal dari sensor ya, dan segala sesuatu ya yang di-scan ya, dimasukkan ataupun ya rilis di internet ya, data dari manapun. Manusia bisa menghasilkan data bisa, kalau Anda pakai smartwatch gitu ya, Anda pakai smartwatch atau olahraga gitu ya, atau aplikasi yang lainnya Anda naik sepeda, kemudian trackingnya akan ketahuan, itu kan bisa menghasilkan data. Kemudian collected data, data yang terkumpul itu bisa dikategorikan ya, termasuk data yang terstruktur atau tidak terstruktur. Jadi punya pola atau tidak punya pola. Kemudian struktur data ya create menggunakan aplikasi, menggunakan fixed format ya, misalkan spreadsheet ya boleh ya. Kemudian kalau perlu manipulasi ya bisa ini aplikasi yang sering kita gunakan saja ya, CSV gitu ya. Kemudian unstructured data, data yang tidak punya pola ya, di-generate itu ya menggunakan free form style ya. Contohnya audio, video, dan seterusnya. Ya pada dasarnya saya cuma pengen mengatakan di sini data itu ada yang punya pola, ada yang tidak punya pola. Ya kemudian, ini tidak perlu ya, tapi kalau misalkan Anda boleh baca ya boleh silakan aja. Ada istilah API, kemudian, web scraping tools ya automatically extract ya data untuk, HTML, page HTML itu web ya, web. Oke, kemudian visualisasi ya, untuk mensupport, bisnis kalau yang tadi itu adalah, sumber informasinya ya, kemudian alasan kenapa kita perlu menganalisis pada dasarnya untuk perbaikan dan kebaikan mendatang ya, dari sumber apapun kemudian nah ini data visualisasi. Pada dasarnya visualisasi data ini kalau datanya sudah diolah ya, data mining anda kalau misalkan, mendengar istilah data mining gitu ya, data mining proses gitu ya, turning raw data itu ya into meaningful, information. Jadi data mentah Anda olah, data bayangkan data, yang punya data misalkan gitu ya, data pola pengendara ya, dari jam sibuk. Nah kaitannya sama apa? Untuk rekayasa lalu lintas misalkan. Jadi pengendara jam-jam gitu ya, atau data pengendara di jalanan Jogja ketika hujan dengan data tidak hujan ya, atau misalkan ada event dan tidak ada event, nanti kaitan dengan, rekayasa lalu lintas kayak apa gitu, kebijakan-kebijakan tertentu. Pada dasarnya ya, visualisasi itu memberikan informasi yang ya informatif gitu. Jadi setelah diproses di balik layar gitu ya, kemudian ditampilkan, itu berarti visualisasi. Ya, data main data itu ya, must be analyzed gitu ya, and presented to manager. Jadi kalau misalkan ini dikaitkan sama pengambil kebijakan ya, berarti disajikan ke siapa. Kalau Anda ya, hasil pengolahan data disampaikan pada saat sidang skripsi, ya itu hasilnya. Itu jadi dipresentasikan gitu ya, divisualisasikan gitu ya. Kemudian determining, best visualization tools ya, number, ada variabelnya, kemudian, number of data point, jadi mana yang penting-penting saja, representasi timeline-nya, jadi kalau misalkan ada polanya setiap jam berapa, datanya apa, dan seterusnya setiap bulan, setiap misalkan setiap pekan, dan seterusnya. Kalau diperlukan perbandingan ya boleh. Nah, ini kalau kita pakai mudahnya kita pakai Excel, jenis contoh-contoh visualisasi data kan kayak gini, tipe-tipe chart-nya itu berbeda. Nah ini, misalkan tadi ya ada line, kolom, ya, bar, P, and scatter. Jadi kapan kita pakai ini, kapan pakai scatter ya, kalau datanya memang polanya seperti itu. Jadi kita misalkan pakai scatter ternyata kita ini. Jadi, sebenarnya gini, tipe chart itu kapan kita butuhkan, tergantung informasinya. Pada dasarnya selama data yang kita tampilkan ini informatif gitu ya, bisa dengan mudah dipahami, visualisasinya jelas ya, itu yang dipilih saja. Nah ini ya, analyzing, big data for effective use in business. Nah ini proses gitu ya. Data analisis dalam big data adalah proses gitu ya, menginspeksi, membersihkan. Tadi kalau ada yang data sifatnya itu nyampah, data trust gitu ya, data
Ya, data itu kan tidak semuanya berguna ya. Anda punya misalkan ada grup WA yang 10, Anda punya 10 grup WA. Anda kan pasti saring gitu ya. Nggak semua data Anda simpan, jadi ini apaan sih gitu ya, ada yang di-mute kayak atau apa gitu ya. Nah, sama dalam, industri itu juga ada yang sifatnya data itu yang informasinya itu nggak berguna, jadi perlu di-cleaning, dibersihin aja, Anda buang-buang gitu ya. WA-WA misalkan atau chat-chat yang nggak penting itu ya, boleh boleh aja, itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ditransformasi informasi yang sudah diperoleh, jadi setelah diinspeksi, dianalisis gitu ya, kemudian yang nggak kepakai dibuang-buang, di-cleaning, kemudian informasi yang bermakna meaningful information itu ditransformasi sesuai dengan tadi, kebutuhannya apa, kemudian dimodelkan, setelah dimodelkan nanti misalkan divisualisasikan, kan gitu. Jadi, ya ini pada dasarnya sudah Anda lakukan, punya informasi diinspeksi ya, di mana penting, mana nggak penting, yang nggak penting dibuang gitu ya. Kemudian, yang penting diolah gitu ya, diolah kemudian misalkan Anda perlu modelkan tadi dalam bentuk chart dan seterusnya, kemudian nanti dipresentasikan. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk berikutnya pengambilan keputusan, kemudian pengambilan kebijakan dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian strategi ya bisa meningkatkan itu ya, bisnis ya kalau Anda bisa bermanfaat informasinya. Contoh yang lain yang bisa kita gunakan aplikasinya adalah Excel ya, kan paling mudah kan gitu ya, Google Analytics gitu ya. Kemudian, analisis yang lain gitu ya, NIME ini sini Anda bisa lihat bisa, ini bacanya apa? NIME ya? Saya belum pernah pakai itu ya. Kemudian, OpenRevin gitu ya, kemudian Orange, kemudian RapidMiner. Ini yang sering didengar gitu ya, Orange sama RapidMiner, yang 2 ini, jarang jarang dengar aja, saya mungkin banyak yang pakai, tapi saya jarang dengar. Udah, materinya selesai, ini contoh itu ya, Excel forecasting gitu ya, jadi prediksi untuk, data berikutnya, kemudian, untuk yang summary-nya, jadi ini summary materi hari ini. Nah, ini ada itu ya, 3 karakteristik big data. Jadi dikatakan big data jika secara volume, secara jumlahnya sangat besar, kecepatan pertumbuhan datanya grow exponentially, fast gitu ya. Kemudian jenis datanya juga beragam. Kemudian kalau misalkan kaitan sama media penyimpanan ya, ada istilah cloud computing, kemudian yang lebih rendah levelnya itu ada fog computing, kemudian ada edge. Tapi kalau misalkan tidak ada, kata-kata edge, jadi, ada orang yang menyebut fog itu dengan edge computing, tapi kalau misalkan jadi istilah dalam teknologi, kadang itu kebula, jadi bukan jadi orang menyebutnya seperti ini, orang menyebutnya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau saya pernah baca juga ini ada cloud gitu ya, kemudian ada fog, kemudian ada edge, kemudian ada lagi lokal gitu ya. Kemudian pada dasarnya semakin ke bawah sini itu ya, itu adalah keep data closer to, source gitu ya. Jadi ke arah sumber daya, jadi ke arah user-nya. Jadi semakin, apa, dekat dengan user sehingga processing-nya, biaya bandwidth, biaya, media yang digunakan untuk transmisi itu lebih rendah, ya. Kemudian pengertian cloud ya, collection data center atau grup dari, connected server itu ya, sehingga datanya nanti bisa diakses dari manapun, kapanpun gitu ya, untuk mengakses software, storage, dan lain sebagainya termasuk layanan yang tersedia dalam cloud ya. Kemudian kebutuhan dari, cloud itu bisa saja berbeda antara individu dengan, industri. Kemudian kalau industri keuntungannya tadi ini ya, jadi, increase data storage dengan me-reduce ya IT equipment, jadi nggak perlu menyediakan server, nggak perlu menyediakan listriknya untuk server dan lain sebagainya. Maintenance-nya juga sudah tersentral, kemudian manajemennya bisa menghemat, tidak perlu satu orang manage satu server karena sudah, misalkan sewa gitu ya. Kemudian ada istilah distributed data processing, jadi gambar yang tadi itu ya, jadi kaitan sama, skalabilitas, jadi bisa dipecah-pecah dalam skala yang kecil-kecil. Oke, kesimpulan berikutnya ya, bisnis gain value ya, ya nilai apa saja ya tadi, decision-nya bisa lebih bagus, produknya bisa lebih bagus, kemudian, eee, dari hasil evaluasi-evaluasi data yang dihasilkan gitu ya, bisa meningkatkan gitu ya, engagement customer, kemudian ya, eee, harapannya ya
bisnisnya berkembang lebih bagus, kalau misalkan, kebijakan pemerintah ya kebijakannya bisa lebih bagus, atau kalau misalkan pengembangan, jalan itu ya bisa jadi hasil analisis, oh kayaknya perlu dibangun jembatan baru atau jalan baru sebagai alternatif ketika jalanan ini sudah terlalu padat ya, atau misalkan kalau satu bandara runway-nya sudah terlalu sibuk sehingga perlu, apa apa, pesawat tuh mesti mesti itu ya muter-muter di atas ya, bisa ditambahkan berdasarkan analisis. Jadi segala sesuatu yang diputuskan itu bukan, nggak ada dasarnya. Jadi big data itu dijadikan sebagai dasar itu ya, baseline ya, untuk mengambil keputusan berikutnya. Jadi segala sesuatunya diputuskan gitu ya, atau dibuat kebijakannya berdasarkan data, tidak ngawur. Ada datanya mana kan gitu. Datanya ini, kalau sudah ada data kan enak gitu ya, data yang bicara, biarkan data yang berbicara ya. Kemudian ada istilah jadi data yang sifatnya struktur, gitu ya, terstruktur, ada yang sifatnya tidak struktur. Kemudian nanti bisa di ini ya, dimanipulasi itu dalam tanda kutip yang arahnya positif ya. Jadi diupayakan supaya informasinya lebih informatif, kemudian tadi ada proses cleaning, kemudian nanti ditransformasikan sehingga bisa tervisualisasi, yang visualisasinya itu lebih mudah dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam bentuk apa ya ini, contoh visualisasikan tergantung kebutuhannya. Oke, demikian, saya rasa cukup ya untuk hari ini, tidak ada tugas dulu ya. Insyaallah itu ya, pekan depan itu ya, kalau misalkan dibutuhkan akan saya kasih tugasnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar semua puasanya.